Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, peserta PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 dari UIN Salatiga dengan NIM 270302522196. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran di SMKN 14 Kota Bekasi yang berada di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya dengan durasi 2 jam pelajaran yang direkam sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Oke, gimana kabarnya pada hari ini? Allahu Akbar. Sudah bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya pada hari ini? Oke, kalau bisa Ibu minta satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Bersiap, siap. Rumah tanda angkat mereka berdoa terlebih dahulu dengan mulai. Memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu yang disebutkan namanya angkat tangan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kesepakatan kelas pada hari ini. Ya, jadi kalian harus menaati agar supaya pembelajaran kita berjalan lancar. Apa kesepakatan kelas yang pertama? Nah, ketika Ibu menjelaskan, Ibu minta tidak ada yang asik sendiri. Ya, harus fokus ke depan. Gitu. Nanti ketika mengerjakan tugas, kalian harus benar-benar mengikuti dengan baik. Ketika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya dengan Ibu. Tadi ya, jangan mengantuk, jangan asik sendiri, jangan bermain handphone, ya, agar supaya pembelajaran kita lebih bisa berjalan lancar. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa? Iya, etos kerja apa sih? Etos kerja? Etos kerja apa? Sikap tekad dan dedikasi dalam bekerja. Iya, sebuah prinsip, sebuah tekad, dedikasi dalam bekerja. Nah, kalau sih kita sudah bahas tentang masalah etos kerja. Nah, hari ini kita berbeda dari bab yang sebelumnya. Bab yang selanjutnya yaitu adalah membahas tentang akhlakul mazmumah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih mendalam lagi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama, kalian nanti harus bisa, setelah belajar ini, kalian harus bisa menjelaskan apa sih pengertian akhlak mazmumah, karena itu tujuan pembelajaran kita. Apalagi, yaitu dalilnya juga, ya, tentang larangan sikap tersebut. Dan nanti kita mengidentifikasi contoh-contoh akhlak mazmumah yang 4 tadi. Lanjutnya apa? Kamu bisa menjelaskan, kita akan menjelaskan dampak dari akhlak mazmumah. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap menjauhi akhlak mazmumah. Foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, anak-anakku bisa dilihat di sini. Foya-foya, apa sih arti foya-foya? Ada yang bisa kasih contoh? Menghambur-hamburkan harta, contohnya kayak gimana? Ayo, ada yang bisa kasih contoh? Boleh. Gimana? Berfoya-foya, contohnya top up game online. Game online itu sebuah kebutuhan atau bukan? Iya. Lanjutnya, riya. Bisa dibaca, apa sih pengertian dari riya? Contohnya kayak gimana? Bisa kasih contoh? Riya, contoh riya. Bersedekah dengan menyebutkan nominal uangnya. Bersedekah dengan menyebutkan nominal uangnya. Ya.
disebutin. Nah, kalau bedanya dengan sum'ah, beramal ria untuk dilihat, sum'ah beramal untuk didengar. Coba contohnya gimana? Tadi ya perbedaannya ya, ria untuk dilihat, sedangkan sum'ah untuk didengar. Ya. Kira-kira yang tadi disampaikan sama Lila itu masuknya apa? Iya, karena diperdengarkan. Berarti itu tadi contoh sum'ah ya Lila. Kalau ria, contoh ria apa? Diperlihatkan, dipertontonkan, boleh. Iya, bersedekah tapi dimasukin ke dalam medsosnya. Ada amplopnya. Artinya nanti bisa menghasilkan uang. Ya, berarti dia memang berbisnis begitu di dalam kontennya. Jauh dari yang namanya lillah. Oke, takabur. Apa takabur? Merasa lebih tinggi dari orang lain. Bukan badannya yang tinggi ya, tetapi merasa dia lebih baik daripada orang lain. Contohnya kayak gimana? Ngerasa apa? Ngerasa bener. Apa lagi? Ngerasa apa lagi? Ngerasa apa? Ngerasa paling pinter. Apa lagi? Ngerasa paling soleh, ngerasa paling kaya. Pokoknya kalau sifat yang merasa paling aku, itu namanya apa tadi? Takabur. Ini apa lagi? Hasad. Hasad itu apa? Baca sama-sama. Iya, iri. Kalau melihat orang lain bahagia, hatinya gelisah. Ya, kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat dan karunia, hatinya gelisah. Bahkan fatalnya ada yang ingin ya mencelakai orang lain karena dia mendapatkan kenikmatan. Itu adalah sikap hasad. Nah, oke, sikap dari larangannya apa? Dalilnya Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Ya, jadi jelas orang yang berlebihan, ngomongnya lebay, jajannya lebay, apalagi mainnya lebay, itu namanya saudaranya setan. Apalagi yang riya, celaka orang-orang yang sholat dan berbuat riya. Disampaikan orang yang celaka itu, ya, dia yang suka riya. Janganlah kamu memalingkan, selanjutnya takabur, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kamu sombong. Tidak akan ada lagi dalil mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ada yang pernah lihat biji sawi gak? Kecil banget. Ada sedikit nggak akan masuk surga. Ini bahaya banget. Oh, masuk surga apa masuk neraka? Iya. Tadi syaratnya nggak boleh ada kesombongan walaupun kecil sekali. Tanya apa? Hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ya, dengki itu bahaya. Dengki itu dapat memakan yang namanya amalan-amalan yang lainnya. Kisah inspiratifnya apa aja? Dari kalau foya-foya itu ada kisahnya Korun. Korun dulunya orang miskin, ya. Lalu dia berdoa kepada Allah, diberilah kekayaan yang luar biasa, banyak banget. Tapi udah jadi orang kaya dia lupa. Dia jadi sombong, ya. Dia jadi sombong dan dia tidak bersyukur. Akhirnya karena dia sombong, dia lupa sama Allah, gak bersyukur, dia foya-foya, akhirnya Allah menenggelamkan dia bersama dengan hartanya. Riya dan sum'ah, contoh apa nih? Ada hadis orang yang pertama kali dihadiri di hari kiamat adalah orang yang alim dan mujahid. Ini ada kisah yang pernah ibu ceritakan. Ada orang alim, ada orang dermawan, ada orang mujahid. Ya, di dunia mereka ini sebagai orang yang sangat-sangat, kalau orang alim itu apa? Orang yang ahli ilmu, ya, mungkin guru, ya. Apalagi dermawan, orang yang suka ngebagi. Oh, dia terkenal banget ya, dermawan dan mujahid. Ya, mereka ini terkenal banget. Tapi ternyata ketika di yaumil akhir, mereka ini bertiga ini, orang-orang ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk neraka. Apa kenapa? Ya, ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bukan kepada Allah tujuannya, tapi kepada manusia. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang ibu minta kepada kalian semua dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan sikapnya. Nah, ibu kasih ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, 1, 2, 3, 4. LKPD-nya ibu akan bagikan.
Nanti kamu fokus kepada yang sudah Ibu contreng aja ya. Oke. Oke. Dah, apa itu tugasnya? Nah, untuk kelompok 1 berarti tadi membahas tentang foya-foya. Kamu judulnya foya-foya. Ya, sebelah sana judulnya apa? Ria. Sebelah sini takabur, sebelah sana hasad. Ya. Pertama buatlah pengertiannya. Selanjutnya ada dampak negatifnya, dalil hadisnya, lalu cara menghindarinya. Kayak gimana sih peta konsep nanti cari tahu. Kayak gini loh. Ya, dibuat konsep. Ya minta kalian dibikin di mana, di Canva boleh, di aplikasi apa aja boleh. Nanti dikirimkan ke ibu. Kirimin kemana? Ke sini tadi. Ya, setiap orang, setiap kelompok nanti siapa yang bikin konsep, siapa yang bikin di aplikasinya, siapa yang nanti akan memaparkan. Nah, ketika satu kelompok ya nanti memaparkan atau mempresentasikan, yang lain harus memberikan satu pertanyaan. Ya, satu kelompok satu pertanyaan. Oke? Ada 4 poin berarti: pengertian, dalilnya, dampak negatifnya, cara menghindarinya. Oke, sebelum kita menyaksikan presentasi dari 4 kelompok, ya, Ibu minta kita untuk bikin dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tidak tepuk. Iya, berarti semua masih konsentrasi. Baik, dipersilakan untuk kelompok yang pertama untuk memaparkan tentang konsep yang sudah dikerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan peta konsep yang dibuat oleh kelompok saya yang beranggotakan Aura Khairunisa, Luina, terus Putri, Lila, Rika, Jihan, Sapana, sama Indri. Yang pertama, ini materinya anak akhlak mazmumah yang berfoya-foya. Pengertiannya, berfoya-foya adalah perilaku menghamburkan harta atau sumber daya secara berlebihan, boros, dan tidak seimbang untuk kesenangan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan dan manfaat yang lebih besar. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dampak negatifnya dapat menimbulkan rasa sombong dan ingin pamer. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin membeli semua barang yang tidak berguna. Yang ketiga, ada menyebabkan kemiskinan. Yang keempat, ada menimbulkan penyesalan. Yang kelima, ada jauh dari keberkahan. Yang keenam, ada menumbuhkan sifat malas. Cara menghindarinya dengan membelanjakan uang sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Terus, tidak berlebihan dalam membeli pakaian, makan, atau hiburan. Yang ketiga, menyisihkan sebagian harta untuk tabungan dan sedekah. Yang keempat, mengutamakan belajar, ibadah, dan aktivitas bermanfaat. Yang kelima, ada meneladani kesederhanaan Rasulullah SAW. Oke, baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Berdiri, nak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa sifat foya-foya muncul ketika seseorang memiliki banyak harta? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Felisa. Mengapa sikap berfoya-foya bisa muncul saat seseorang memiliki banyak harta? Kurangnya pengendalian diri sama rasa syukur. Oke, kurangnya pengendalian diri dan rasa syukur. Jadi mungkin Ibu bisa tambahin ya, ketika banyak uang, ya, banyak uang jadinya hilang kendali tuh. Seharusnya kalau orang bersyukur, berarti dia apa? Dia tidak menghambur-hamburkan.
Tetapi dia bisa gunakan Oke, untuk demikian hal-hal rangkaian bermanfaat. pembelajaran pada hari ini tentang akhlak masmumah, yaitu pengertian, dampak, dan cara menghindari sikap berfoya-foya, ria suma, takabur, dan hasad. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah presentasi ke depan. Kalian semua sudah bagus, maka dari itu beri tepuk tangan buat kalian semua. Lagi pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang etos kerja. Maka dari itu, Ibu minta kalian untuk membaca artikel tentang etos kerja. Sebelum kita selesai, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Silakan.